Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma. Allahumma barik lana fi hadha as-sabah al-mubarak ijtama'na ibtigha'a mardatik wa nusrata lil aqsa insyaallah. Alhamdulillah, yang kami hormati para ulama, para sesepuh, para hadirin hadirat yang Allah muliakan. Senang sekali pagi hari ini kita bisa bersama-sama di masjid majelis yang berkah ini di waktu yang berkah pagi hari, membicarakan Palestina, negeri yang Allah berkahi. Alhamdulillah. Perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Hussein. Saya asli Bogor, Jawa Barat. Ibu saya, Ibu Siti Fatimah Adawiyah, asli Bandung. Ayah saya asli Garut. Kami keluarga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, kita menyaksikan ini sudah hari ke-107. Hari ini tepat hari ke-107 pembantaian dan genosida Israel terhadap Gaza belum berhenti, terus intens. Saat ini di Gaza waktu menunjukkan pukul sekitar 12 lewat seperempat. 12 lewat seperempat. Kalau di Gaza ini berdasarkan pengalaman saya, ini waktu-waktu yang benar-benar bombardir itu intens. Di siang hari kami tidak bisa beristirahat, karena di siang hari waktu untuk kita mencari sesuap nasi, mencari kebutuhan untuk anak-anak, untuk keluarga. Meskipun tetap ya bombardir sangat masif di siang hari, namun di malam hari, terutama setelah keadaan maghrib, itu serangan-serangan udara itu benar-benar berkali lipat intensnya. Dan korban jiwa di malam hari itu lebih banyak. Apalagi di Gaza ini, sebagian besar area Gaza ini sudah tidak memiliki akses internet dan listrik. Jadi ketika bombardir terjadi di malam hari, ini banyak korban luka yang tergeletak berjam-jam, kehabisan darah, menunggu waktu yang cukup lama sampai bantuan datang, karena tidak ada sinyal untuk menghubungi ambulan. Bahkan hari ini 2,3 juta warga Gaza hidup di tengah bombardir dan mereka hanya mengandalkan 6 unit ambulan. 2,3 juta hanya mengandalkan 6 unit ambulan. Kenapa? Karena ratusan ambulan di Gaza sudah hancur. Sengaja ditarget ambulan beserta petugasnya, beserta para dokternya, beserta para perawatnya. Sejauh ini sudah sekitar 400 tim medis yang ditarget oleh Israel. Saya tiba di Gaza tahun 2011, tanggal 5 Januari 2011. Niatnya bukan sebagai aktivis yang membangun rumah sakit atau sebagai mahasiswa. Memang ayah saya sudah berniat mewakafkan salah satu anaknya untuk tinggal di Gaza.
Ayah saya, masya Allah, ini sosok yang benar-benar membentuk pribadi dan semangat juang saya, yang menanamkan perasaan cinta untuk Palestina, untuk Masjidil Aqsa, yang selalu meyakinkan kepada saya bahwa Masjidil Aqsa, pembebasan Masjidil Aqsa adalah misi utama yang harus saya capai dalam hidup saya. Namanya Ustaz Haji Muslim almarhum. Saya selalu berdoa semoga setiap langkah saya di Gaza selama 12 tahun, setiap hembusan nafas saya di sana, setiap gerak-gerik saya membantu warga Gaza, ini pahala juga 100% mengalir ke beliau. Ayah saya ini tipe orang yang sangat-sangat penyabar. Tidak pernah saya menemukan sosok penyabar seperti beliau. Penyabar, bijaksana, dan humoris. Makanya ayah saya ini istri dua. Nggak pernah saya melihat dia marah. Kapan dia marah? Kalau di malam hari dia melihat berita di TVRI, Dunia Dalam Berita, lalu muncul wajahnya Benyamin Netanyahu. Di situ dia marah, emosi. Atau kalau dia melihat Ariel Sharon, para perdana menteri Israel yang memang para tukang jaga, membantai anak-anak Palestina, di situ dia marah. Tapi ayah saya nggak pernah marah terhadap sesamanya, nggak pernah. Kalau ada yang mempuji, kalau ada yang memfitnah, diklarifikasi, selesai, nggak ada istilahnya menguji balas, nggak ada istilahnya menuntut atau apa-apa. Enggak. Tetangga-tetangga yang kalau ada yang menzalimi secara verbal, kata-kata, nggak pernah ditanggapi. Sikap beliau itu memberikan satu kesan dan edukasi kepada saya bahwa kita harus pintar-pintar memilih siapa yang harus kita musuhi. Karena selama ini kita melihat masyarakat kita ini masih gampang terprovokasi, masih gampang terpancing emosi, masih seringkali kita memporsir tenaga, menguras energi untuk memusuhi mereka yang sebetulnya tidak pantas kita musuhi. Sesama keluarga kadang kita masih musuhi. Sesama kampung, satu masjid, cuma ada masalah-masalah paham, saling menyerang dengan fisik, dengan kata-kata gitu ya. Kita memusuhi, kita porsir energi kita untuk memusuhi. Beda mazhab, musuhan. Satu mazhab, beda ormas, musuhan. Satu ormas, beda partai, musuhan. Satu partai, beda calon legislatif, musuhan lagi. Ini penyakit kita orang Indonesia. Terlalu gampang terpancing untuk memusuhi sama kita. Jadi kita gampang dipecah belah. Kita gak fokus arah perjalanan kita. Maka ayah saya memahami itu. Ayah saya selalu mengatakan, kalau ada yang musuhi saya sesama satu kampung, satu desa, itu mah teman kita, itu mah sahabat kita, saudara kita. Ngapain kita musuhi dia? Kalaupun dia misalnya ada kebencian terhadap kita, wajar, mungkin sedang khilaf, jangan ditanggapi. Itu adalah pemikiran yang simpel, tapi masya Allah, dengan begitu hidup lebih tenang, lebih nyaman. Maka ayah saya cerdas dalam memilih siapa yang harus dimusuhi. Siapa musuh beliau? Zionis Israel. Dan itu yang ditanamkan pada saya. Jadi kita nggak gampang terprovokasi, nggak gampang dipecah-pecah. Dahulu kita berpikir bahwa kita yang berusaha membebaskan Palestina, Masjidil Aqsa. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, sebetulnya pada hakikatnya Masjidil Aqsa yang sedang membebaskan kita, yang sedang menolong kita. Kalau kerisauan kita, kalau kegalauan kita ini sudah menyentuh masalah Masjidil Aqsa, itu masya Allah, problematika yang ada di sekitar kita terasa ringan. Terasa ini bukan sesuatu hal yang harus kita risaukan. Ini bukan sesuatu hal yang harus kita kejar mati-matian. Tapi Masjidil Aqsa lah yang harus menjadi misi utama kita kali ini. Karena Masjidil Aqsa adalah sumber keberkahan umat Islam. Kita umat Islam hari ini hidup terhina, tertindas.
tersandra di seluruh dunia karena kemerdekaan umat Islam hari ini sedang tersumbat oleh penjajahan di Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa. Maka selamanya kita gak akan pernah hidup stabil, normal. Umat Islam gak pernah akan kembali ke masa kejayaannya kalau hendak mengandalkan calon presiden yang kita pilih. Selama Masjidil Aqsa tidak dibebaskan, tidak diperjuangkan secara maksimal, sepenuh hati dengan seluruh tenaga yang kita miliki, maka jangan harap ada kedamaian di antara umat Islam. Baik itu di Afghanistan, di Irak, Myanmar, Burma, Cina, India, bahkan Indonesia, umat Islam tidak akan pernah stabil selama Masjidil Aqsa belum dibebaskan. Karena itu sudah jadi fitrah. Masjidil Aqsa adalah sumber barometer kemuliaan umat Islam, barometer kekuatan umat Islam. Ketika Masjidil Aqsa ini tertindas, kondisinya lemah, maka selama itulah umat Islam akan terus hidup dalam kelemahannya. 2011 saya tinggal di Gaza. 2012 itu adalah pengalaman pertama saya hidup di bawah dentuman dan di bawah hujan bom. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Muhammad Hussein Gaza ini adalah saksi mata, saya bukan saksi mata, Pak. Saya ini korban selamat. 2012 kami dibombardir selama 12 hari. Misi Zionis adalah menaklukkan Gaza, menguasai Gaza. Kenapa Gaza? Karena dari seluruh wilayah Palestina hanya jalur Gaza yang belum berhasil mereka taklukkan. Suatu hari David Ben-Gurion, Perdana Menteri Israel yang pertama, ditanya oleh wartawan dalam sebuah konferensi pers, Bapak Perdana Menteri, kenapa kami memperhatikan kok batas wilayah Israel ini dari hari ke hari terus meluas, terus membesar, terus melebar? Di mana ujungnya Israel ini? Kenapa terus meluas? David Ben-Gurion menjawab, batas wilayah negara Israel adalah yang bisa dijangkau oleh tentara kami, oleh pasukan kami. Jadi kalau tentara Israel ini bisa menjangkau Mekah, Madinah, itu terjajah ya sekarang. Kalau tentara mereka bisa menjangkau Mesir, bisa menjangkau Jordania, bisa menjangkau Suriah, terjajah semua itu sekarang. Tapi hari ini Zionis Israel sedang terbentur satu batu yang sangat keras, yang sangat kokoh, yang bernama Gaza, yang tidak pernah sudi untuk ditaklukkan, yang tidak pernah berhenti untuk melawan. Maka tahun 2008, 2009 kita mengingat itu adalah pertama kali kita dipertontonkan agresi Israel ke Gaza dengan misi menaklukkan Gaza, menghabisi Hamas. 22 hari umat Islam dibantai. Para pejuang-pejuang Gaza melepaskan serangan-serangan balasan. Jual beli serangan terjadi. 22 hari selesai berakhir dengan kemenangan para pejuang Gaza yang tetap bertahan dan bergerak tunduk. 2012 itu pengalaman pertama saya, dan itu agresi kedua Israel ke Gaza. 8 hari kami dibombardir. Lagi-lagi Gaza menolak untuk menyerah. 2014 itu pengalaman kedua saya, dibombardir secara brutal oleh Zionis. Kali ini lebih brutal. 51 hari saya dan 2,3 juta warga Gaza dihujani bom. Kalau saya bilang dibombardir, Pak, itu per hari bisa sampai 100.000 bom itu darat, laut, dan udara. 51 hari kami berusaha dihapuskan tahun 2014, tapi lagi-lagi Gaza bertahan menolak untuk dikuasai. Gaza keluar sebagai korban. 2021 itu pengalaman ketiga saya. Pengalaman ketiga saya merasakan hidup dalam agresi militer, operasi militer besar. Selama 14 hari kami dibombardir, dan kali itu lebih brutal dan lebih masif. Namun lagi-lagi para pejuang Gaza, anak-anaknya, wanita
nggak bisa tunduk itu gimana? Gaza yang luasnya hanya 360 km persegi diserang, dibombardir dengan jet-jet tempur, dengan tank-tank banyak, nggak juga tunduk. Selama 3 Agustus tersebut saya selalu dikontak, ditelepon oleh Kementerian Luar Negeri. Mas Hussein, kami memantau dari Indonesia, Gaza lagi diserang. Panjenengan sampean mau dievakuasi tidak? Selama itu saya selalu menjawab tidak. 3 kali agresi saya menolak untuk dievakuasi karena saat itu masih ada kemungkinan untuk saya bisa bergerak, berjuang sebagai seorang jurnalis. Meskipun listrik hanya beberapa jam, tapi saat itu internet masih bisa kita akses. Jadi kita masih bisa mengakses informasi dan masih bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Tapi kali ini 2023 bukan lagi agresi militer yang diumumkan oleh Israel, tapi untuk pertama kali dalam 50 tahun terakhir Israel mengumumkan status perang. Tapi bukan perang terhadap satu negara, perang terhadap satu wilayah kecil di tanah Gaza. Dan Israel kali ini tahu mereka tidak akan bisa melakukan Gaza seperti yang sudah mereka lakukan sebelumnya, berjuang berkali-kali gagal terus. Maka mereka secara terang-terangan meminta bantuan Amerika, Inggris dan negara Eropa untuk bisa ikut mengeroyok Gaza sendirian. Sudah 107 hari Gaza dikeroyok oleh 3 negara adidaya, Israel, Amerika, Inggris dengan dukungan 24 negara Eropa. Tapi kita saksikan sampai sekarang Gaza juga belum bisa ditaklukkan. Masya Allah. Takbir. Ada apa dengan Gaza ini? Kok bisa sekuat itu? Gak logis ini Gaza ini. Gak logis. Saya kasih gambaran Pak ya. Sekuat apa Gaza? Hiroshima itu sebuah kota besar yang ada di Jepang. Hiroshima, Nagasaki. Luasnya 900 km persegi. Dibombardir oleh pasukan Amerika dan sekutu-kutunya, dijatuhi bom seberat 12.000 ton. Hiroshima langsung menyerah Jepang, langsung makan bendera putih. Gaza yang luasnya cuma sepertiga Hiroshima, sejauh ini tahu Pak? Sejauh ini berapa ton yang sudah jatuh ke Gaza? 70.000 ton. Tapi Gaza tidak ada tanda-tanda menyerah. Suatu hari seorang nenek di Gaza ditanya oleh wartawan, "Nek, gimana kabarnya Nek? Ini kita sudah hancur-hancuran Nek. Kita sudah habis, rumah kita hancur, anak-anak kita dibunuhi. Sejauh ini Pak sudah 24.000 korban jiwa di Gaza itu. Gimana Nek? Kita sudah dibunuhi habis, rumah kita hancur, infrastruktur sudah hancur. Apa pesan nenek untuk para pejuang besar?" Kalau orang-orang biasa, kalau masyarakat biasa, mungkin akan mengatakan, "Sudahlah, kita hentikan pertempuran ini, kita sudah tidak sanggup." Tapi tidak dengan nenek-nenek di Gaza. Apa dia bilang? Dengarkan baik-baik. Sekalipun seluruh warga Gaza dibunuhi satu persatu dan tersisa hanya 1 orang yang masih hidup, maka teruskanlah perjuangan kalian wahai para pejuang. Jangan berhenti. Berikan pelajaran kepada Israel. Alhamdulillah, meskipun Gaza hancur-hancuran, namun Israel juga hancur-hancuran. Sudah hampir 1.200, maka sudah lebih ya, 1.200 lebih tank-tank baja, bulldozer dan kendaraan Israel hancur luluh lantah oleh serangan para pejuang Gaza. Memang Israel hanya mengakui sekitar 2.500 tentara mereka yang terbunuh. Tapi pengalaman saya di Gaza, mengikuti
media-media perbandingan antara media lokal Gaza dengan media Ibrani, Israel ini Pak, kalau yang mati 100 dan dideritakan cuma 20. Seperti itu. Kali ini mereka mengakui 2.500 tentara yang dibunuh. Bacaan saya ini enggak kurang dari 10.000 tentara Israel yang sudah tewas terbunuh di pertempuran Gaza. 2014, 2012, saat itu mereka Israel selalu mengancam Gaza untuk melakukan serangan darat. Karena Israel ini pola serangannya selalu mengandalkan serangan udara. Mereka kirim ratusan jet-jet tempur, mereka membajak rumah-rumah warga, mereka membajak warga yang berada dalam rumah mereka. Ketika serangan darat mereka itu berpikir ribuan kali itu. Kali ini mereka benar-benar masuk serangan darat bersama dukungan dari tentara Amerika dan Inggris. Alhasil Gaza hari ini sedang menjadi kuburan massal tentara-tentara Zionis. Tidak kurang dari 10.000 tentara Zionis sudah terbunuh sejak 7 Oktober. Sudah puluhan ribu yang cacat, baik cacat fisik maupun mental. Yang lagi trending Pak di Israel, yang lagi viral, ini banyak veteran-veteran Israel, tentara-tentara Israel yang keluar dari Gaza, kembali ke kebanggaan militer mereka, alat rumah mereka. Banyak di antara mereka ini yang stres, tidur, tiba-tiba mereka bangun, mengambil senjata dan menembaki teman-temannya. Banyak itu. Ketika ditanya, kenapa kamu seperti itu? Saya melihat di pintu, saya melihat rudal-rudal mau berjuang Gaza. Saya kira saya masih medan perang. Jadi saya tembakin kanan kiri saya. Ternyata yang ditembak adalah teman-teman mereka sendiri. Kasus bunuh diri di kalangan militer Israel ini meningkat drastis. Banyak yang mereka ini kembali dari Gaza dalam kondisi cacat mental. Bahkan tim medis di Israel, para dokter-dokter kejiwaan Israel ini banyak yang akhirnya gak kuat dan mereka pergi ke Amerika, ke Inggris untuk healing, untuk rehabilitasi. Bayangkan dokter jiwa, dokter kejiwaan, mereka sampai harus membutuhkan rehabilitasi keluar Israel. Kenapa? Karena mereka tidak sanggup menampung banyaknya pasien-pasien korban jiwa di tentara Israel. Hancur-hancuran antara sesama pejabat tinggi Israel, saling menyerang hari ini, saling menuduh, saling menyalahkan. Mereka semua sepakat apapun yang terjadi dengan Gaza tidak akan mengubah fakta bahwa Israel telah kalah. Gaza telah membuka mata dunia terhadap kelemahan Israel, terhadap rapuhnya Israel, kebiadaban Israel. Dunia setelah 7 Oktober tidak akan sama memandang Israel. Sudah banyak yang sadar ternyata Israel ini adalah penjahat perang. Banyak sekali warga Eropa yang selama ini mendukung Israel, mereka semua berbondong-bondong. Tidak hanya mendukung Palestina, bahkan mereka masuk Islam. Itu ratusan ribu orang yang masuk Islam sejak 7 Oktober. Seorang pimpinan Ikatan Komunitas Muslim Eropa membocorkan satu fakta. Dia bilang apa? Kami hari ini, setiap hari di Eropa ini menerima banyak sekali permintaan warga non-muslim yang ingin memeluk, yang ingin meminta dipimpin syahadat. Contoh kecilnya di Perancis. Perancis ini negara yang terkenal memusuhi Islam. Biasanya di Perancis Pak, per hari itu cuma 40-50 orang yang memeluk agama Islam. Tapi semenjak peristiwa 7 Oktober itu rata-rata harian yang memeluk Islam 400 sampai 800 hanya di Perancis. Kita ambil tengah-tengah deh, 600 per hari.
masuk Islam dikali 3 bulan, dikali 100 hari, berarti berapa? 60.000 yang masuk Islam. Hanya Perancis, belum di Italia, belum di Belanda, belum di Jerman. Dan mayoritas yang masuk Islam itu adalah anak-anak muda, ABG-ABG, remaja-remaja kampung. Ketika ditanya oleh pihak masjid, kenapa kalian mau memeluk agama Islam? Apa jawaban mereka? Kami ini enggak habis pikir. Kami ini kagum dengan kesabaran orang-orang Gaza. Kok bisa mereka terus setabah itu, setegar itu, dibombardir, dibunuhi? Kok bisa anak-anak Gaza terus tersenyum? Sementara kami di Eropa hidup bergelimangan harta, berkecukupan, tapi kami tak bisa hidup tenang. Setelah kami pelajari, ternyata orang-orang Gaza ini menyembah Tuhan bernama Allah. Kami juga mau menyembah Allah. Ternyata orang-orang Gaza ini agama Islam. Itulah hasil ketegaran mereka. Kami juga mau beragama Islam agar tegar seperti mereka. Masya Allah. Takbir. Di Gaza 24.000 nyawa terbunuh, namun hikmahnya ratusan ribu umat dan muslim di luar sana benar-benar memeluk agama Islam, melihat ketabahan ketegaran Gaza. Masya Allah. Dan ini karena kita enggak banyak waktunya, ya. Jadi ini kan kita sampai jam berapa? Sampai jam berapa ini? Ada yang bisa? Sampai jam berapa? Jam 10. Oke, siap. Ya. Sampai jam 6 seperempat ya. Ya, saya rugi kalau saya di sini hanya ngomong sendirian. Maka saya ingin memberikan kesempatan buat bapak-bapak, ibu-ibu, 2 orang muslim, 2 bapak, 2 ibu-ibu. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Saya kasih kesempatan bertanya agar tema kita ini lebih terarah. Tapi tolong kalau mau bertanya Pak, bertanyalah dengan pertanyaan paling radikal. Jangan pertanyaan yang jawabannya ada di internet dengan saya. Mumpung saya di sini, tanya pertanyaan yang kira-kira jawabannya nggak ada di media sosial, nggak ada di Facebook, di Instagram, di TikTok, di YouTube. Silakan. Panitia mana panitia dibantu nih ada yang mau bertanya? Ya, 1 orang, 1-2 orang ya. Ada ini nggak? Ada ini nggak? Mic-nya. Silakan maju depan. Silakan maju depan. Mic-nya nggak bisa jauh-jauh dia. Nggak nyampe. Silakan maju ke sini. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Sultan Suto. Ingin bertanya, Pak, kita di Madura, Pamekasan khususnya ya, itu kita sering membuka donasi dan membuka misalnya ini Kristina apa sebagainya seperti itu. Itu Kak, apakah donasi-donasi kita itu masuk ke sana? Nah, yang pertama. Dan yang kedua, saya melihat di Palestina itu sering terjadi bom sampai meninggal dunia sebanyak-banyaknya itu. Nah, warga negara di situ itu berapa orang? Setiap harinya postingan-postingan itu masih ada aja warga-warga yang itu Palestina gitu. Apakah setiap hari itu ada bayi-bayi dan masih lahir? Sedangkan yang di posting itu banyak masih anak kecil yang baru lahir dan baru lahir. Iya, baik. Jazakallahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, tanya Pak. Yang apa silakan mau nanya ke WhatsApp ya, dan WhatsApp.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya mengenai jenazah dari warga Gaza itu baunya harum wangi. Kalau misalnya jenazah itu kan 1 hari aja nggak bau, 2 hari nggak bau ya. Itu mayat yang ada di Gaza itu baunya harum wangi. Apakah itu benar? Yang kedua, Zionis Israel itu memang dikatakan kalah ya. Sekarang menghimpun tentara bayaran. Apakah benar tidak? Mudah-mudahan Gaza Palestina bisa merdeka. Amin. Zionis, mudah-mudahan Israel akan hancur selamanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati nih. Yesus. Mati. Tes. Dalam. Baik. Silakan ada yang bertanya. Ustaz di sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mujib dan sangat bersyukur kepada Allah sekaligus sangat berterima kasih kepada Ustaz Hussein. Mana kedatangan Ustaz Hussein kepada berakhir sudah berpesan merupakan inspirasi tersendiri untuk melakukan semangat kita untuk memberikan kepada Allah dan Rasulullah dalam rangka memberikan kemerdekaan. Pertama, pertanyaan saya Ustaz, sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Ustaz Hussein tadi, keadaan umat Islam mulai dulu sampai sekarang seluruhnya ada oleh orang-orang Islam. Sebetulnya intinya adalah karena kita umat Islam adalah keluar dari Al-Quran, di mana oleh Allah kita umat Islam disuruh bersatu, tapi malah berpecah belah. Wa nasimu bihamdillahi wa la tafarraqu wala sebaliknya. Sekarang kejadian yang sangat besar di Palestina, khususnya di Gaza, dibombardir oleh penjajah Zionis dengan koloni-koloninya. Ternyata yang sangat membantu kepada saudara-saudara kita di Gaza khususnya itu adalah orang-orang yang tidak sealiran dengan kita, khususnya orang-orang yang dianggap sebagai Syiah. Contohnya seperti Hizbullah, seperti Yaman Houthi, kemudian Iran, dan juga Iran yang sebagian banyak orang-orang pencampur dan orang-orang yang dianggap mereka Syiah. Tapi kenyataannya sekarang saya sendiri menjadi bangga orang-orang Syiah membantu Gaza dalam melawan Zionis Israel yang sangat jahat itu. Oleh karena itu pertanyaan saya Ustaz, bagaimana sekarang yang seharusnya dan sewajibnya mestinya orang-orang yang ahli sunnah wal jamaah itu tampil ada di depan untuk membantu dalam rangka memerdekakan Palestina, merebut kembali Masjidil Aqsa sebagaimana perintah dari Rasulullah. Itu mungkin pertanyaan saya Ustaz untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya langsung jawab pertanyaan dari yang pertama, dari yang terakhir. Kenapa ini kok fenomena aneh memang? Selama ini Syiah yang selama ini kita anggap sebagai musuh kita, tapi kok masalah Palestina mereka gencar. Ya kita pertama Allah alam, kita harus bersuap saja memang yang mereka untuk membantu Palestina. Adapun di balik kita ada kepentingan tertentu, itu terserah mereka. Tapi yang jelas hari ini memang yang bergerak aktif, proaktif itu orang Syiah. Syiah di Libanon itu sudah ribuan
ribuan roket mereka lontarkan ke Israel. Kemudian Houthi, Yaman, Syiah Houthi itu Masya Allah luar biasa, dia memblokade jalur Laut Merah itu, membuat Israel dan Amerika rugi puluhan bahkan ratusan miliar atau bahkan ribuan miliar. Tapi untuk Houthi ini kita, ya Masya Allah, meskipun mereka Syiah, tapi Syiahnya masih Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah itu Syiah yang masih dikategorikan muslim oleh sebagian besar ulama Ahlus Sunnah. Karena Syiah Houthi ini, Syiah Zaidiyah ini fikihnya masih sama dengan Ahlus Sunnah. Kemudian Iran memang kali ini tidak membantu secara langsung ya seperti Houthi dan Libanon, tapi Iran ini bertahun-tahun memasok senjata untuk Gaza. Itu diakui oleh para petinggi Al-Qassam Gaza. Tapi para pejabat tinggi Hamas juga menegaskan bantuan yang kami terima ini tanpa syarat. Tidak ada Syiah, orang kafir, orang musyrik pun kalau mau bantu Gaza kami akan terima dan kami akan rangkul. Itu adalah statement yang saya dikeluarkan oleh orang Hamas di Gaza itu. Sebaliknya mereka yang mengaku paling ahlu sunnah, paling suci, kalau tidak mau bantu Gaza kami tidak akan pernah mengemis pada mereka. Karena hari ini kami tidak dalam posisi memilih-milih bantuan yang masuk. Itu kata orang Gaza. Yang disayangkan adalah respon ahlu sunnah hari ini. Ada sebagian kita melihat fenomena gencarnya Syiah membantu Palestina, membantu Gaza. Ada yang merespon dengan respon yang apa ya, yang kekanak-kanakan gitu. Malah menuduh Hamas sebagai aliran Syiah. Harusnya kita sebagai ahlu sunnah ini melihat fenomena Syiah membantu Gaza, kita harusnya cemburu, harusnya kita ini iri. Kita ini harus lebih berhak membantu orang Palestina sebetulnya. Tapi kenapa malah orang Syiah yang bantu? Ternyata karena negara-negara ahlu sunnah hari ini malah banyak yang merapat kepada Zionis, normalisasi dengan Zionis. Itu PR kita semua. Harusnya kita lebih semangat, lebih terdepan dalam membantu Palestina. Baik, apa yang bisa kita lakukan peran kita sebagai ahli sunnah hari ini? Ya, sekarang kita edukasi. Kita edukasi diri kita, edukasi masyarakat, anak-anak kita. Kalau selama ini kita masih memberikan perhatiannya setengah-setengah, waktu setengah-setengah, waktu sisa, energi sisa, pikiran sisa untuk Palestina. Sekarang kita maksimalkan. Jangan kita berikan Palestina harta yang sisa, tapi harta yang terbaik untuk Palestina. Pikiran terbaik, tenaga penuh, energi penuh untuk Palestina. Karena Zionis Israel, Amerika, Inggris ini membantai Palestina, menjajah Palestina dengan kekuatan penuh mereka, dengan seluruh daya dan energi yang mereka miliki, enggak setengah-setengah. Kita nih seringkali bicara Palestina ini kita musiman. Setahun 12 bulan, cuma 2 bulan kita semangat bantu Palestina. Itu biasanya. 10 bulannya tidur. Padahal Israel ini menjajah Palestina setiap hari, enggak 2 bulan sekali, enggak 2 bulan per tahun. Jadi kita ini sebetulnya zalim terhadap Palestina ini. Ketika musuh-musuh kita itu all out, totalitas, mengerahkan seluruh waktu mereka, tenaga mereka untuk membantai Palestina, kita masih setengah-setengah. Maka tugas kita hari ini adalah mengubah konsep ini. Harusnya Pak, harusnya kaum muslim yang ada di sini, harusnya kita yang hari ini berlumuran darah di Gaza, berperang di sana, mengangkat senjata melawan Zionis. Karena masjid yang sedang dinodai itu masjid Al-Aqsa, masjid kita. Harusnya kita sekarang berlumuran darah ini.
surga dengan para nabi. Tapi kalau melihat para nabi hari ini, para nabi sedang dijajah, kita nggak gelisah, kita nggak marah. Pertanyakan lagi akidah kita. Jangan-jangan ada yang masalah dengan iman kita. Kemudian donasi, apakah donasi yang kita berikan sampai ke Gaza? Hari ini banyak, ada ribuan kontainer logistik yang tersendat, yang terhambat di Mesir, nggak bisa masuk. Harusnya kondisi saat ini itu Gaza membutuhkan 2.000 kontainer logistik per hari, tapi yang diperbolehkan masuk hanya 80 kontainer per hari. Karena cuma 3 kontainer, 4 kontainer yang masuk. Terus bagaimana dengan bantuan? Bantuan masuk tapi dengan kapasitas yang sangat sedikit, dengan kuantitas yang sangat sedikit. Kalau saya nggak kirim kontainer. Saya ini punya lembaga namanya INH. Ini lembaga kemanusiaan yang saya dirikan dan saya kelola langsung. Saya punya tim di sana. Setiap hari saya komunikasi. Setiap hari tim saya terus bergerak. Saya punya jalur khusus. Saya kirim dana tunai ke sana. Sampai sana mereka gunakan untuk membeli kebutuhan pangan logistik yang masih bisa dibeli di Gaza. Alhamdulillah sampai. Mana buktinya? Silakan cek di YouTube Muhammad Hussein Gaza. Di situ saya selalu update terkait bantuan-bantuan yang masuk ke Gaza. Muhammad Hussein Gaza, dicek yang bawa HP, saya akan dibuka, diketik Muhammad Hussein Gaza. Ya. Di situ saya update, saya sampaikan edukasi juga proses distribusi di sana. Jadi insya Allah bantuan kita sampai. Kemudian kenapa kita lihat di berita setiap hari anak-anak Gaza terus lahir gitu ya? Ya itulah Gaza. Kalau satu hari 10 orang dibunuh oleh Zionis, maka 100 orang lahir di Gaza. Masya Allah. Setiap hari ini di Gaza 180 persalinan itu kelahiran baru di Gaza. Tapi untuk saat ini kondisinya memang enggak stabil. Jadi banyak ibu-ibu Gaza ini, ibu hamil yang keguguran karena dentuman bom sana sini. Banyak juga yang melahirkan meninggal karena pendarahan, karena tidak ada perawatan yang memadai di sana. Itu kondisi hari. Kemudian apakah benar jenazah para syuhada itu harum di Gaza? Tidak semua. Memang ada beberapa kasus jenazah itu harum dan itu dirasakan langsung oleh seorang WNI yang ada di Gaza. Saya nggak pernah nyium, tapi yang saya perhatikan, saya ini tinggalnya itu di Gaza dekat dengan ruang mayat, dan ketika saya di Gaza itu saya tinggalnya di area rumah sakit Indonesia. Setiap hari ada ratusan jenazah itu tergeletak di atas trotoar, di atas rumput, karena tidak bisa ditampung oleh kamar jenazah, jadi digeletakin itu saja. Tapi masya Allah memang tidak ada bau amis, tidak ada bau bangkai gitu. Meskipun jenazah bergelimpangan, tapi seperti tidak normal. Kalau pada umumnya kan bangkai itu kan baunya bau bangkai gitu ya, kalau jenazah itu kan. Tapi di Gaza enggak, masya Allah, itu salah satu karomah yang berbeda. Kemudian apakah benar di Gaza ini yang bertempur saat ini ada tentara bayaran? Ya betul. 50% tentara Israel ini mereka menolak untuk ikut serta dalam pertempuran di Gaza. Dan itu terjadi karena para perwira tinggi militer Israel juga sepakat, udah kalian gak usah masuk ke Gaza. Kalau di sini perang ini kita dipaksa melawan para pejuang-pejuang Gaza yang mental luar biasa, yang bagi mereka kematian itu adalah tujuan. Kita harus perang melawan mereka sementara persiapan kita ini gak matang. Akhirnya 50% tentara-tentara Israel ini menolak untuk ikut perang di Gaza. Jadi bagaimana cara menanggulanginya? Akhirnya Israel terpaksa mendatangkan para tentara-tentara bayaran dari Eropa. Itu pun banyak yang dibunuh oleh para pejuang-pejuang Gaza. Banyak yang sudah tewas di tangan para pejuang-pejuang Gaza. Masya Allah. Betul ya, tadi tanggapan dari Ustaz kita, sumber kelemahan kita hari ini adalah perpecahan itu, dan kita tidak mau kembali pada Al-Quran. Maka dari itu sekarang cara kita untuk
betul-betul menyatukan umat Islam yang berpecah-pecah? Ya tadi itu, kita gaungkan terus isu Palestina. Karena Masya Allah, isu Masjid Al-Aqsa ini selalu berhasil menyatukan barisan umat Islam. Yang selama ini kita dipecah-pecah oleh ormas-ormas, oleh asyiah kita, oleh pihak-pihak politik kita. Ketika bicara Palestina, alhamdulillah kita semua bisa bersatu padu. Semua ormas satu barisan. Karena itulah fitrah Palestina, menyatukan tidak hanya umat Islam, tapi juga menyatukan orang-orang seluruh dunia. Jadi di antara cara kita terus merapatkan ukhuwah kita adalah dengan terus menggaungkan isu Palestina. Ini ada pertanyaan dari Ibu Fadilah Al-Laini dari Sampang. Ada banyak ABG di Perancis masuk Islam yang melihat fenomena Palestina, tetapi ada ABG di Indonesia yang membalik konsep amar ma'ruf nahi munkar, melarang kajian yang berbicara tentang Palestina. Apa faktor dan solusinya? Faktornya adalah ghazwul fikr. Kita hari ini terjajah pemikiran kita. Kenapa kita punya tentara 450.000 tentara aktif Indonesia dengan ribuan tank-tank baja, jet tempurnya? Kenapa nggak ada yang bisa bergerak hari ini? Tidak hanya Indonesia ya, tentara di Malaysia, tentara di Brunei, tentara di Pakistan, di dunia ini umat Islam. Kenapa tentara-tentara ini nggak bisa bergerak? Karena semua sudah terjajah pemikirannya. Termasuk di Indonesia, di anak muda ini banyak yang sudah terjajah pemikirannya. Di antara indikasi anak muda sudah terjajah, sudah teracuni pemikirannya adalah ketika dia mengatakan ngapain jauh-jauh bantu Palestina. Itu adalah kata-kata yang mengindikasikan orang itu sudah terkena terjajah pemikirannya oleh arus pemikiran berat teracun yang datang dari barat. Terus bagaimana solusinya? Solusinya kita sampaikan pada mereka, kita edukasi diri kita. Wahai anak muda, yang terjadi di Palestina ini adalah masalah kemanusiaan, bencana manusia terbesar. Kalau kita ini sebagai manusia, normalnya manusia itu punya kecenderungan untuk melindungi manusia yang lain. Manusia ini punya fitrah untuk menolong manusia lain, itu fitrah. Kalau sudah tidak ada perasaan seperti itu, maka pertanyakan lagi kemanusiaan kita. Jangan-jangan kita sudah sama dengan hewan yang tidak peduli satu sama lain. Hewan itu masih peduli, berarti kita lebih rendah dari hewan kalau kita tidak tergerak untuk Palestina. Kalau kalian dengan Islam, ingat wahai umat Islam, yang sedang dijadi di Palestina itu masjid kita. Kalau kalian tidak merasa masjid itu tidak risau oleh penjajahan di Palestina, berarti kalian bukan tidak mengakui masjid itu sebagai masjid kita. Berarti kalian sedang mengkhianati amanat Nabi SAW. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la tushaddu rihal illa ila thalathat masajid, al-masjidil haram, wa masjidil hada, wa masjidil aqsa. Kata Nabi SAW, wahai umatku, kalau jangan kalian memaksakan diri pergi jauh-jauh dari rumah, kecuali kalau kalian ingin mengunjungi ketiga masjid ini. Satu, Masjidil Haram di Mekah, dua, Masjid Nabawi di Madinah, ketiga Masjidil Aqsa di Palestina. Ini bukan perkara kunjungan doang. Ini wasiat, ini amanat. Wahai umatku, sepeninggalku nanti kalau aku meninggal, kalau aku wafat, kata Nabi, sering-seringlah kunjungi tiga masjid ini. Paksain kunjungi tiga masjid ini. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jangan sampai sepi, jangan sampai kosong, jangan sampai terbengkalai, jangan sampai rusak, apalagi jangan sampai direbut oleh musuh. Amanatnya tiga masjid, Pak. Tapi kita hari ini zalim. Fokus kita hanya Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Berkali-kali umroh itu setiap bulan, 2 bulan sekali, setiap Ramadan. Kok bisa gitu loh kita pernah ibaratnya bilang umroh, sementara di Masjidil Aqsa diinjak-injak itu sejarah tempat sujud umat Islam. Umat Islam ditembaki, yang mau sholat ditanggapi, ibu-ibu dipukuli, Al-Quran dirobek-robek, dibakar. Kok bisa kita tenang gitu loh?
bahwa itu titipan untuk kita. Nabi SAW menitipkan Masjidil Aqsa bukan kepada orang Palestina saja, tapi kepada seluruh umatnya. Kalau kita tidak merasa memiliki Masjidil Aqsa, jangan-jangan kita sudah bukan lagi bagian dari umat beliau. Alhamdulillah. Jangan kita tidak akan diakui oleh beliau di akhirat nanti, karena kita ini enggan memperjuangkan Masjidil Aqsa. Kalau kita bergerak dengan tenaga sisa, dengan kekuatan sisa, dengan pikiran sisa, seolah-olah Masjidil Aqsa ini bukan hal penting yang harus kita perjuangkan dengan semua tenaga kita. Seolah-olah Masjidil Aqsa adalah perjuangan sampingan yang tidak perlu membutuhkan perhatian penuh kita. Nauzubillah min dzalik. Zalim kita hari ini. Pantasan kita hidup tertindas dan terhina karena kita tidak sadar bahwa Masjidil Aqsa adalah parameter keimanan umat Islam hari ini. Ada lagi yang bertanya, bagaimana kondisi diri pengungsi yang saat ini? Aduh, saya terus memantau adik-adik ipar saya yang perempuan itu kondisinya mengenaskan. Turun berat badan, turun berkilo-kilo. Teman saya turun 25 kilo karena tidak ada makanan di sana. Nggak ada MCK, air bersih. Mereka minum air kotor. Bayangkan mereka yang datang bulan itu bagaimana itu? Ya, tidak ada air untuk mandi, tidak ada air untuk bersih. Ya, banyak ibu-ibu hamil itu yang meninggal tadi karena tidak bisa melahirkan dengan kondisi yang tanpa ada tim medis. Untuk bersuci pun sulit, banyak tayamum misalnya itu. Ya, Masya Allah, semoga Allah kuatkan mereka. Apakah korban pada Gaza Islam dan Nasrani bersatu? Ya, bersatu dalam solidaritas. Kalau Islam Nasrani nggak ada yang cuma Islam di sana. Tapi umat Islam di sana itu juga melindungi orang-orang umat Nasrani. Begitu juga umat Nasrani itu melindungi orang Muslim. Orang Muslim banyak yang dipersilakan untuk mengungsi ke gereja-gereja mereka. Meskipun pada akhirnya gereja-gereja mereka pun diserang lagi. Apa yang diharapkan oleh Hamas dalam perjuangan ini? Apa kemerdekaan Palestina atau khilafah? Dua-duanya. Ya, jadi kekhilafan juga akan muncul dengan kemenangan Palestina insyaallah taala. Hamas sadar bahwa mereka tidak bisa membebaskan Palestina sendirian. Banyak orang-orang Gaza, para ulama Gaza ngomong langsung ke saya bahwa mereka ini menaruh harapan besar terhadap umat Islam di Indonesia karena mereka melihat betapa kuatnya ruang dari Indonesia, maka mereka meyakini bahwa suatu hari yang akan membebaskan Palestina adalah umat Islam di Indonesia. Dan tugas mereka hari ini adalah menjaga kobaran jihad agar tidak padam di Gaza sambil menunggu kita semua bergerak secara masif, secara maksimal. Jangan kita kecewakan harapan mereka. Masya Allah, 18 juta itu kumpul ya. Durasi hari ini atau 18 juta. Takbir. Bagi yang mau menitipkan donasinya namun tidak bawa uang hari ini, saya akan sebutkan nomor rekening lembaga saya, lembaga kami. Alhamdulillah kami beberapa hari lalu baru kirim sekitar 2,5 miliar. Dan insya Allah pekan depan kami akan kirim lagi beberapa miliar lagi. Kalau ada yang mau nitip silakan dibuka HP-nya, dibuka video, direkam video biar tidak lama. Saya akan sebutkan nomor rekening bank. Ya, kalau ada yang mau transfer, silakan Bu, dibuka HP-nya, direkam video. Saya akan sebutkan nomor rekening. Kalau ada yang mau transfer, sudah. Jadi ada 2 akun rekening bank lembaga INH. Pertama BSI, nomor rekeningnya 71205200355. Sekali lagi BSI 71205200355 atas nama International Network Komunitaria. Yang kedua BCA ini nomor rekeningnya 4063011137. Sekali lagi 4063011137. Kalau sudah transfer, silakan kirim bukti transfernya ke nomor WhatsApp berikut +62877311111336. Sekali lagi +62
roadshow di Jawa Timur jumlah sekian dan kita akan salurkan untuk Palestina. Silakan di save videonya, disimpan, ditulis ulang di rumah nomor rekeningnya, kemudian silakan ditransfer bantuan terbaik kita. Jangan harta sisa, jangan setengah, dengan terbaik agar kita bisa mendapatkan kemuliaan dan keberkahan Palestina. Demikian kita tutup kajian pagi ini dengan bersedekah. Mohon maaf ini ya, banyak pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Insya Allah saya akan ambil pertanyaan ini, saya bawa ke rumah dan saya akan jadikan konten YouTube. Saya akan jawab nanti di YouTube insya Allah ta'ala. Makanya silakan yang belum subscribe YouTube Muhammad Hussein Gaza, dibuka HP-nya, diketik di YouTube Muhammad Hussein Gaza, lalu di subscribe biar kalau saya konten itu nggak ketinggalan informasi dan edukasi serta video-video penyelenggaraan